Saya mau siapa dulu yang baca? Oke, sudah nampak? Nampak? Udah, Bu. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya nanti suaranya nge-lag, tolong kasih tahu saya ya. Ya, jangan diam-diam aja. Oke. Ya, jangan diam-diam saja. Baik. Tolong baca dulu si Marini. Bab 1. Berita seputar Indonesia. Oke, berita seputar Indonesia. Ya, berita seputar Indonesia. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa itu berita? Silakan. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya mengenai apakah itu berita? Silakan. Ya, silakan. Jangan pura-pura tunduk, jangan pura-pura mencari jawaban, ya, jangan pura-pura mikir. Langsung aja, kira-kira yang ada di benakmu sekarang. Berita itu apa sih? Pernah dengar kata berita nggak sih? Pernah, Bu. Pernah. Pernah nonton berita? Pernah, Bu. Pernah. Nah, kalau pernah, coba silakan berikan pendapatmu. Apa itu berita? Informasi mengenai suatu kejadian, Bu. Oke, informasi mengenai suatu kejadian. Oke, itu Nathaniel ya. Oke, menurut yang lain bagaimana? Ya, menurut yang lain bagaimana? Nggak mungkin dong sama. Sama, Bu, seperti Nathaniel. Ah, bohong. Mana ada orang yang sama pemikirannya? Nggak ada. Yuk, silakan. Itu pura-pura samanya itu. Supaya jangan ditanya. Ya kan? Saya nggak mau pembelajaran yang kaku. Harus fleksibel. Ya, nggak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini. Silakan. Yuk. Bu, informasi penting yang harus kita ketahui. Informasi Penting yang harus kita ketahui. ya, informasi penting yang harus kita ketahui. Mantap, Betari. Yang lain? Yang lain? Yuk. Satu orang lagi. Woi, janganlah melempem kayak gitu. Kalian pura-pura mikir, astaga. Pernah nonton berita? Pernah. Pernah dengar kata berita? Pernah. Saya, Bu. Ya, Jocelyn, silakan. Informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Oke, bagus. Ya, perhatikan. Nah, oke, sebentar. Ya, tolong jangan ada yang coret-coret ya. Nanti saya coret nanti namamu dari kelas 8B itu. Oke, berita. Ya, berita. Yang namanya berita berarti informasi. Ya, informasi mengenai apa? Informasi suatu kejadian. Ya, kejadian apa? Kejadian atau peristiwa. Tentu saja yang terjadi di mana? Di Indonesia. Karena kita berhubung kita tinggal di Indonesia. Jadi segala sesuatu berita. Ya, berita itu informasi yang disampaikan kepada siapa? Kepada khalayak ramai. Ya, informasi yang disampaikan kepada khalayak ramai. Siapa khalayak ramai itu? Masyarakat. Siapa masyarakat itu? Kita. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya
Nah, coba baca Jeva-nya, peta konsep. Jeva-nya, dengar saya Jeva-nya? Dengar, Bu. Iya, silakan. Peta konsep, menentukan unsur berita, meringkas dan menyimpulkan berita. Struktur dan kaidah kebahasan berita. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Oke. Nah, dalam beberapa waktu ke depan ada 4 hal yang harus kita bahas ya. Ya, ada 4 hal yang akan kita bahas. Oke. Yang pertama sekali adalah menentukan unsur berita. Kedua, meringkas dan menyimpulkan berita. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan berita. Dan yang keempat adalah menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, keempat hal ini akan kita bahas dalam jangka waktu ke depan. Ya, tetapi kita harus fokuskan kemana? Kita terutama harus fokuskan menentukan unsur berita. Nah, silakan dengarkan ya video berikut. Saya akan share video berikut dan silakan dengar dan simak baik-baik. Dan silakan persiapkan satu pertanyaanmu. Jika tidak ada pertanyaanmu, saya nanti yang bertanya. Oke? Ya. Dengar dan simak baik-baik ya. Saya akan share videonya. Konsentrasi. Sudah nampak belum? Sudah, Bu. Oke, bagus. Dengar ya. Kita mulai. Alright. Okay. Hai semuanya, apa kabar? Iya, ini pertama kali kita bertemu dan ini pertama kali kita akan membahas materi kita dalam kelas 8 ya, yang berjudul seputar Indonesia atau tepatnya berita seputar Indonesia. Nah, dalam bab 1 ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yang harus kita bahas dan harus kita pahami. Yang pertama adalah di sana kita akan membahas mengenai peta konsep. Peta konsep ini fungsinya untuk mengetahui apa-apa saja yang kita bahas. Pertama, menentukan unsur berita, meringkas dan menyimpulkan berita, struktur dan kaidah kebahasaan berita, dan yang terakhir adalah menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, fokus kita hari ini adalah mengenai menentukan unsur berita. Sama-sama kita perhatikan ya. Berita merupakan salah satu informasi yang paling sering ditemukan dalam media cetak, siaran internet, atau dari mulut ke mulut. Nah, jadi kalau misalnya berita berarti suatu kejadian atau informasi yang terjadi atau yang ada di sekeliling kita. Ya. Nah, sebagai penyerap informasi yang baik, kita harus selektif dalam memahami segala informasi yang ada dalam berita. Kenapa harus selektif? Supaya kita bisa menerima dan menyerap berita yang positif. Ya, berita yang positif dan berita yang baik tentunya untuk bisa kita serap dan untuk informasi yang baik untuk kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya. Nah, selepas dari itu, berikut ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah isi berita benar-benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Maksudnya di sini bukan opini adalah tidak hanya sekedar pendapat saja. Opini sama dengan pendapat. Ya, atau gagasan penulis. Ya, sama dengan opini adalah opini atau gagasan sama dengan pendapat. Jadi tidak hanya menurut saya, tetapi memang sesuai dengan fakta yang ada. Ya, kemudian didukung juga dengan data.
data yang terpercaya, data sesuai dengan peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi tidak ada yang namanya apa? Rekayasa. Oke. Nah, selain itu, yang ketiga adalah aktual. Ya, aktual berarti benar-benar sesuai dengan fakta, ya, terpercaya, sesuai dengan realita yang ada. Oke. Nah, setelah itu, bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat si pembaca. Bahasa yang digunakan tentu saja bahasa yang baku, bahasa yang santun, bahasa yang sesuai dengan berita yang akan disajikan. Ya, jadi tidak asal-asal di sana. Nah, selanjutnya data yang diberikan lengkap, khususnya data penting. Kenapa harus data penting dan kenapa harus lengkap? Supaya berita itu tidak dikatakan hoax atau hoax. Ya, nama kerennya. Atau tidak sesuai dengan hasil rekayasa. Dan yang keenam adalah, dan yang selanjutnya adalah alurnya harus runtut. Alur itu adalah jalan ceritanya. Ya, atau peristiwa, jalan peristiwanya. Runtut berarti apa? Berurutan. Harus sinkron. Harus sesuai dengan urutan yang pertama sampai dengan yang terakhir. Itu dia. Nah, kemudian bersifat objektif. Ya, berarti di sini harus ditentukan siapa yang bersangkut paut atau siapa yang terlibat dalam berita tersebut. Ya, kita harus tahu siapa. Kemudian ya, yang dibahas kemudian apa? Apakah berhubungan dengan keluarga, apakah berhubungan dengan ekonomi atau perjalanan seseorang atau berhubungan dengan sosial, budaya dan lain sebagainya. Itu objektif. Kalau subjektif berarti berhubungan dengan orangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber valid. Valid berarti adalah sesuai dengan berita yang sesungguhnya. Ya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Berarti berita tersebut ya, selain sesuai dengan data, harus bisa dipertanggungjawabkan dengan apa? Dengan nyata, dengan sesuai dengan data yang ada. Oke, nah yang selanjutnya adalah kalimat yang digunakan singkat, jelas, dan padat. Kenapa harus singkat? Kenapa harus padat? Kenapa harus jelas? Supaya tidak bertele-tele dia. Namanya juga berita, berarti tajam, terpercaya, aktual. Nah, itu dia. Ya. Berikut adalah unsur-unsur berita. Kalau dalam bahasa Inggris, ya disebutkan 5W tambah 1H. Di antaranya adalah what, who, when, where, why, how. Ya. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesianya ya bisa disingkat menjadi adik Simba. Apa-apa saja itu? Nah, ini dia. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini dia ya unsur terpenting dalam mencari berita, mencari informasi. Supaya apa? Supaya data-data yang kita terima atau yang kita temukan sesuai dengan fakta, ya, bisa aktual, tajam, terpercaya. Oke? Nah, demikian penjelasan saya mengenai materi kita hari ini. Ya, terima kasih. Baik, bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana saudara-saudari, ada pertanyaan? Halo, mana suaranya? Ada pertanyaan? Any question?
Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Udah paham? Wah, mantap, bah. Sudah paham? Oke, saya mau tanya. Ya, ciri-ciri berita tadi apa-apa saja? Silakan isi di sini. 1. Ya, di samping kiri ada tanda pulpen kan? Silakan. Siapa yang mau jawab? Yuk. Di handphonemu sebelah kiri, ya, pas di sebelah kirimu ada gambar pulpen, silakan diklik, kemudian silakan jawab. Ciri-ciri berita tadi yang disebutkan dalam video tersebut apa? Vincent, oke. Oke, Vincent, aktual itu apa tadi katanya, Vincent? Ya, Vincent jawabnya aktual. Apa itu aktual, Vincent? Siapa yang bisa jawab? Apa itu aktual? Halo? Aduh, jangan diam-diam aja dong. Kita kan nggak lagi seminar, kita kan lagi belajar. Harus ada feedback dong. Ya, apa itu aktual? Apa itu aktual? Nyata, Bu. Kenapa? Nyata. Apa itu aktual? Yuk, silakan. Kejadian yang betul-betul nyata kalau ada, Bu. Kejadian yang betul-betul nyata. Oke, bagus. Ya, baik. Just information if nanti kalau misalnya out, ya nanti silakan masuk lagi ya. Karena saya tidak pakai Zoom yang dari sekolah, ya. Saya pakai sendiri. Jadi ini tinggal 1 menit lagi. Kalau misalnya nanti out, silakan masuk lagi ya. Dengan ya, dijawab dong saudara-saudari. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Baik, Bu. Oke, next. Selain aktual tadi ada lagi. Apa? Silakan. Ayo, next guys. Selain aktual tadi ada lagi. Apa lagi? Silakan. Tulis. Oke, silakan. Selain aktual tadi apa? Ya, silakan Nathaniel. Tadi mau tulis apa? Oke, bagus. Iya. Ada yang bisa jelaskan apa itu alur peristiwa yang runtut? Nathaniel menjawab ya. Ciri-ciri berita selanjutnya adalah alurnya, ya, alur peristiwanya runtut. Apa yang dimaksud dengan alur peristiwa yang runtut? Silakan.
Yuk, silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Rosa. Jalur peristiwa yang berurutan, Bu. Jalur peristiwa yang berurutan. Oke, bagus. Selanjutnya, siapa yang mau jawab? Silakan. Ya. Selain aktual, selain alur yang runtut, apalagi? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, Giovanni, bahasa yang digunakan baku. Iya, bahasa yang baku itu seperti apa? Ada yang bisa jelaskan? Bahasa yang sopan, Bu. Bahasa yang sopan. Oke, selain bahasa yang sopan apa? Oke, begini. Kira-kira bahasa yang kita pakai sehari-hari merupakan bahasa baku atau tidak? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada? Silakan. Halo? Bahasa sehari-hari yang kita pergunakan merupakan bahasa baku atau tidak? Loh, mana manusianya ini? Halo? Oke, Audrey. Bagaimana pendapatmu, Audrey? Bahasa sehari-hari yang kita pergunakan, apakah bahasa baku atau tidak? Iya, Bu. Iya. Oh, berarti kalau misalnya pada saat kita bahasa baku contohnya seperti ini. Maaf, Bu, bolehkah saya bertanya? Atau pada saat kita mau membeli gula pasir di pasar. Permisi, Ibu, bolehkah saya membeli gula 1 kilogram? Berapakah harganya? Nah, itu bahasa baku. Apakah bahasa seperti itu yang kita pakai dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Tolong jangan geleng-geleng, jangan ngangguk-ngangguk. Aku nggak ngerti bahasa itu. Ada yang bisa jawab? Bagaimana? Saya ulangi pertanyaan saya. Apakah dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas kita sehari-hari, kita menggunakan bahasa baku atau tidak? Loh, mananya ini? Kenapa diam? Enggak, Aduh. Bu. Oke, tidak. Bagus. Iya, karena kan biasanya bahasa baku dipakai untuk ya pembicaraan antara guru dengan murid. Ya, kemudian antara guru dengan kepala sekolah. Ya, jadi kalau misalnya kita ya bertemu dengan orang-orang yang resmi, kita harus menggunakan bahasa baku. Dan biasanya bahasa baku ini lebih sopan kalau dipergunakan. Ya, oke. Selain bahasa baku, next, apa lagi? Masih tentang ciri-ciri berita. Yuk, silakan.
Ayo silakan. Masih tentang ciri-ciri berita. Silakan. Yuk. Silakan ditulis. Ganti-gantian orangnya, jangan itu aja, supaya sama-sama bisa kita. Aku, Bu. Ya, Aku, Bu. silakan tulis. Oke, bagus, William. Bersifat objektif. Ya, siapa yang bisa menjelaskan yang dimaksud dengan bersifat objektif itu dalam ciri-ciri berita? Silakan. Bersifat objektif, apa maksudnya itu? Ayo, silakan. Yuk. Ayo, silakan. Ayo. Bersifat keluarga atau ekonomi, Bu. Bersifat apa? Keluarga atau ekonomi gitu. Bersifat objektif maksudnya berhubungan dengan berita mengenai keluarga. Terus apa Iya, lagi? Bu. Ekonomi. Ekonomi. Terus apa lagi? Itu aja, Bu. Itu aja. Oke, bagus. Yang selanjutnya, satu lagi, ciri-ciri berita. Silakan. Ya. Ya, silakan. Ya, siapa? Satu lagi. Silakan. Ayo. Siapa? Satu lagi, ayo. Ayo, silakan. Ayo. Ayo, silakan. Haruskah saya tunjuk orangnya? Berisi informasi yang aktual. Berisi informasi yang aktual. Tadi kan sudah. Ya, Henry, ya, bagus, mantap. Lanjutkan. Disampaikan secara jelas, terus. Ayo, Henry. Ya, jelas, padat, dan jelas, padat, dan iya, bagus. Jelas, padat, dan singkat. Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa maksud dari jawaban Kendrick? Silakan.
Yuk, silakan. Pernyataannya diringkas. Pas itu Mhm. padat. Detail, Bu. Detail dan diringkas, Bu. Detail lebih ringkas. Coba pakai bahasa Indonesianya. Detail itu apa? Apa maksud detail? Kita tidak belajar bahasa Inggris. Oh iya ya. Iyalah. Bercanda kamu. Ayo. Yuk, tadi jawaban Kendrick disampaikan secara jelas, padat, dan singkat. Nah, maksud dari jelas, padat, dan singkat ini seperti apa? Yuk, yang lain lah, jangan Geofantrik aja. Yang lain mana? Masa? Mana dia? Florencia di sini kan? Ya, Bu. Iya, jawab Flo. Flo? Ayo Flo, jawab Flo. Jelas dan tidak bertele-tele, Bu. Oke, bagus. Nah, setelah itu, ya, setelah ciri-ciri, ada yang dinamakan, ya, ada yang dinamakan unsur-unsur berita. Oke, dalam bahasa Inggris 5W tambah 1H. Silakan, siapa yang bisa menjelaskan ini? Menjabarkan, bukan menjelaskan, nanti menjelaskan. Silakan. Yuk, 5W tambah 1H. Ayo. Ya, Nathaniel lagi. Kayaknya nggak ada manusia yang lain selain Nathaniel ya. Bagus. What? Baru mau jawab. Where? Where? Why? Terus, apa lagi? When? Next. Who? How? Oke, bagus. Ya. Selanjutnya, lanjut. Itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ya kalau dalam bahasa Indonesianya, sorry. Nah dia. Bentar ya. Oke. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, adik Simba. Oke, silakan. Siapa yang bisa menjabarkan apa itu adik Simba? Ya, Giovanni. Apa? Siapa? Di mana? Wait. Oke. Terus? Oke. Bagaimana? Oke, next. Mengapa? Terus?
Terus, udah cukup? Sudah, Geovandri? Geovandri? Oke. Ya. Baik, perhatikan. Ya, tadi ciri-cirinya, ciri-ciri berita aktual, ya tajam, terpercaya. Intinya adalah seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya berita, ya kalau misalnya kita mau mendengarkan berita, kita harus meyakini bahwasanya berita tersebut harus sesuai dengan fakta, tidak merupakan hasil rekayasa. Kalau misalnya merupakan hasil rekayasa, itu adalah karangan fiksi, ya, bukan berita. Oke? Ya. Nah, itu dia. Nah, sementara yang merupakan unsur-unsur berita ini adik Simba, ya, atau 5W ditambah 1H ini adalah ujung tombak dalam pencarian berita. Ya. Sorry ya, sebentar ya. Oke. Ya. Nah, ya, adik Simba dan 5W tambah 1H ini merupakan ujung tombak dalam pencarian berita. Ya, karena baik adik Simba atau 5W tambah 1H merupakan pertanyaan yang harus kita persiapkan untuk mencari yang namanya berita. Ya, jadi sebelum kita mencari berita tersebut, kita harus menyiapkan apa? Menyiapkan pertanyaan yang berupa adik Simba atau 5W tambah 1H. Ya, supaya apa? Supaya karena di dalam berita ada dua, merupakan juga ujung tombak dalam berita adalah ya narasumbernya, ya, dan pencari berita, pencari informasi. Oke, itu dia. Jadi supaya si narasumber bisa menyatakan informasinya, ya, si pencari informasi ini ya harus mempersiapkan apa? Adik Simba atau 5W tambah 1H. Ya, supaya terjalin. Ya, supaya berita yang didapatkan itu aktual, berita yang didapatkan sesuai dengan fakta, berita yang didapatkan sesuai dengan ya harus singkat, jelas, dan padat. Oke? Nah, jadi di sini ya yang namanya berita berbeda dengan karangan fiksi ya. Ya, ini baru dinyatakan tidak nyata. Kalau berita harus nyata, sesuai dengan data yang ada, aktual, tajam, dan terpercaya. Itu merupakan berita. Ya, jadi kalau misalnya ya kalau kalian lihat di televisi ada pencarian atau pembacaan berita. Nah, itu ya semua hal itu dilakukan. Ya, mereka itu bukan mereka yang mencari beritanya, tetapi reporternya. Ya. Jadi kalau misalnya atau wartawan. Jadi jangan pernah menyangka bahwasanya jadi setiap lokasi, setiap daerah pasti memiliki ya pasti ada orang-orang tertentu untuk mencari berita. Kenapa langsung up to date? Kenapa langsung ketika ada kejadian bencana alam, kejadian apapun itu, atau kejadian penculikan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya, kenapa langsung tahu berita? Kenapa langsung muncul di layar televisi? Karena di masing-masing tempat, di masing-masing posisi, ada orang-orang yang dikirim ke sana untuk mencari berita. Ya, nama orang tersebut adalah reporter, ya pemburu berita. Kan pernah kan kalian lihat, baik bisa tolong jelaskan saudari ini? Iya, baik. Saya sedang berada di lokasi ini, ya yang sedang menyaksikan kejadian ini. Pernah dengar seperti itu? Pernah lihat? Pernah dengar? Pernah lihat? Pernah dengar? Pernah, Bu. Iya. Nah, itulah yang dimaksudkan. Tetapi ya sebelum ditampilkan di televisi tersebut, si reporter itu sudah
Deal dulu. Deal maksudnya sepakat kepada si narasumber bahwasanya nanti setelah kita melakukan wawancara ini, nanti Ibu on cam, tahu on cam? Ya, langsung menghadap kamera. Jadi kita masuk TV, Bu. Ya, jadi istilahnya informasi yang Ibu sampaikan harus aktual, tajam, terpercaya, tidak boleh hasil rekayasa ya, Bu. Nah, biasanya yang diwawancara itu si narasumber, namanya narasumber berarti orang yang memberikan informasi yang pada saat itu berada di TKP, tempat kejadian perkara. Makanya dikatakan berita tersebut aktual, tajam, terpercaya. Ya, Bu, jadi di Pakam ini ada nggak? Ada. Ya karena nggak tahu aja kita siapa orangnya. Kan nggak mungkin dong mereka kan, aku wartawan, aku reporter. Nggak mungkin. Ya, makanya setiap kejadian, setiap di manapun, di pelosok manapun, pasti langsung ada. Oke, saya yang bernama, contoh, saya ambil nama di sini. Oke, saya yang bernama Patrick Ongko akan menyiarkan bahwasanya setelah terjadi kecelakaan beruntun antara ini. Nah, itu tidak. Ya, yang di siaran televisi ada, yang berpakaian jas, rapi, dan lain sebagainya. Dan di lapangan pun ada. Jadi saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ya, itu dia. Jadi sebelum itu, kunci pokoknya adalah bukan hanya ciri-cirinya saja, tetapi unsur beritanya. Jadi kita harus mempersiapkan apa? Harus mempersiapkan pertanyaan. Ya, harus mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya bisa langsung. Ya, sama seperti ciri-cirinya tadi. Singkat, jelas, dan padat, tidak bertele-tele. Namanya juga berita. Kalau bertele-tele itu gosip. Ya kan? Ya, yang tadinya jadi 1 jadi 10, ya. Ini contohnya nih, si A sama si B menggosip. Ya, nanti dimunculkan lagi sama si C, yang tadinya hanya 1, dimunculkan sama si C jadi 10. Cerita lagi sama si D jadi 15. Cerita lagi sama si D jadi 20. Nah, itu gosip. Ya, bertele-tele itu. Tapi kalau berita tidak. Apa yang disampaikan? Kenapa langsung on cam? Kenapa langsung dinyatakan atau kenapa langsung disiarkan ke televisi? Itulah dia namanya berita. Kan jarang. Jarang itu kalau misalnya, walaupun ada siaran gosip, oke, kita akan mewawancarai artis ini. Tapi itu tidak langsung on cam. Mereka, ya itu reka ulang. Tidak langsung on cam itu maksudnya begini, tidak langsung live. Ya, kalau berita langsung kan, langsung ada orang di TKP, benar nggak sih? Ya, kita kan bisa sama-sama lihat ya, pernah lihat kan? Jadi kalau misalnya, oke, kita akan mewawancari artis ini, berbeda. Itu tidak on cam. Walaupun dikatakan on cam, tetapi tidak live. Tidak